Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kudus, kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan, memuliakan Engkau. Turunlah kemuliaan-Mu Bapa di tempat ini. Kami ingin naikkan rasa syukur kami ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tetap memelihara hidup kami. Bersama dengan jemaat Tuhan di tempat masing-masing kami ingin menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu yang maha agung itu ya Bapa. Bapa, berkatilah ibadah yang akan kami laksanakan ini. Mengalirlah pengurapan-Mu bagi kami semuanya Bapa yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Secara khusus bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Romi Mateus yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang disampaikan sungguh-sungguh suara hati Tuhan yang boleh memperbaharui hidup kami, menambah iman percaya kami dan pengharapan kami kepada-Mu Bapa. Bapa, ambil alih semuanya, biarlah semua apa yang boleh kami laksanakan ini dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Yesus. Amin. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu keempat sesudah Pentakosta pada warga jemaat GBB Maranatha Pematang Siantar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Romi Mateus MPH. Umat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang ada di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah nas pemimpin dari Mazmur 136 ayat 1. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Amen.
Ya Bapa, Engkaulah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang senantiasa memberkati kami hari demi hari. Engkaulah yang selalu menuntun umat-Mu melewati tantangan dan pergumulan kehidupan, terutama di saat situasi yang sulit karena pandemi virus corona. Kami patut bersyukur atas kekuatan dan berkat yang daripada-Mu. Ya Kristus, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan yang diperbuat, baik disengaja maupun tidak. Kami mengaku bahwa kami belum mampu menjadi saluran kasih-Mu di tengah dunia. Kami telah lalai meneguhkan kasih-Mu yang menumbuhkan harapan bagi sesama, tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami juga sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, serta melakukan kuasa-Mu. Nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu bagi kami, umat-Mu yang berdosa. Ya Roh Kudus, ajarkanlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, yang selalu menghadirkan kasih dan harapan bagi keluarga dan sesama kami. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan. Kemuliaan bagi-Mu ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan pada saat ini, kami memohon bimbinglah kami dengan Roh yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan berikanlah kami juga kekuatan untuk dapat melaksanakan firman ini dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menyambut firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Bulan dan bintang
Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracuh, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut berbelah menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut berbelah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, dan raja negeri Basan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memilih kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Dan kabar firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pada hari ini kita boleh bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kembali secara online, dan kita bersama-sama mau merenungkan arti dari bersyukur. Kitab Mazmur sebagai kitab nyanyian atau kitab puji-pujian adalah kitab yang biasanya dipakai oleh umat Israel dalam ibadah-ibadah atau penyembahan mereka kepada Tuhan. Jadi dalam setiap ibadah mereka selalu bersyukur, memuliakan Tuhan. Dan pemazmur khususnya dalam pembacaan kita saat ini mengajak kita sekalian juga untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sudahkah kita bersyukur pada hari ini? Misalnya ketika Bapak Ibu bangun dari tidur di pagi hari, apa hal yang pertama Bapak Ibu lakukan? Tentunya seharusnya kita mengawali hari dengan kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan dalam Mazmur ini, saudara-saudara, ada 4 kali ungkapan bersyukur yang kita temukan, yaitu dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dan di ayat yang terakhir, ayat 6. Dan ungkapan syukur ini ditujukan oleh pemazmur hanya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang layak untuk dipuji dan disembah, dimuliakan.
Saudara-saudara, pemazmur berkata bahwa Tuhan Allah yang disembah adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Allah di atas segala Allah. Apa artinya? Artinya dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu dipakai istilah dia berada di atas. Dia di atas segala sesuatu, dia di atas segala Tuhan, dia di atas segala Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berada dalam tangan kuasa Tuhan. Itu sebabnya pada ayat 26 pemazmur berkata, Tuhan adalah Allah semesta langit. Jadi pujian kepada Tuhan ini, saudara-saudara, harus dimulai dengan sebuah pengakuan tentang siapa Tuhan yang kita puja, siapa Tuhan yang kita muliakan, siapa Tuhan yang kita sembah. Pemazmur berkata Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Karena dia adalah sang pencipta, saudara-saudara. Dan karena dia adalah sang pencipta, maka dia juga berkuasa atas segala sesuatu dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena itu dalam mazmur ini kita diajak untuk bersyukur. Dan ada dua alasan mengapa kita patut bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu setia kepada umatnya. Itu sebabnya pemazmur, kalau kita perhatikan di dalam bacaan kita saat ini, pemazmur berkali-kali berkata tentang kasih setia Tuhan itu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau dihitung Bapak Ibu ada berapa kali itu? Berapa kali dia mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada berapa kali? Ada 26 kali. Sesuai dengan ayat yang kita baca ini ada 26 ayat. Agak panjang ayatnya memang. Ya. Jadi saudara-saudara, dengan mengucapkan berkali-kali tentang kasih setia Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu, sebenarnya pemazmur mau menekankan betapa pentingnya kasih setia Tuhan dalam kehidupan umat. Dalam bahasa Ibrani kasih setia itu hesed. Jadi saudara-saudara, kita hayati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saudara, Bapak Ibu dan saya ada sebagaimana kita masih ada sampai saat ini, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan. Sehingga pemazmur mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Artinya juga bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berkesudahan. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kepada kita umatnya. Bahkan firman Tuhan mengatakan kasih setia Tuhan itu selalu Tuhan nyatakan baru setiap saat, setiap hari. Jadi kasih setia Tuhan ini, saudara-saudara, sudah Tuhan tunjukkan juga kepada umatnya. Bukan hanya sekadar perkataan, bukan hanya sekadar ucapan saja. Karena Tuhan telah menunjukkan kasih setia itu, kasih setianya itu kepada umatnya, khususnya di tengah-tengah kehidupan umatnya sendiri, di sepanjang kehidupan mereka. Karena itu saudara-saudara, umat Israel telah menyaksikan, telah mengalami kasih setia
luar biasa. Bangsa Israel telah menyaksikan kasih setia Tuhan dalam segala perbuatan Tuhan, dalam segala karya Tuhan. Mulai dari penciptaan, pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir, perjalanan melewati laut terang, melewati padang gurun, hingga peristiwa ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Makanya kalau kita baca tadi, saudara-saudara, pemazmur juga berbicara tentang sejarah Israel. Bagaimana Tuhan telah menuntun mereka bahkan sejak dunia diciptakan. Bahkan ketika Israel dibebaskan, disitulah saudara-saudara terlihat betapa luar biasanya kasih setia Tuhan. Jadi hal yang pertama, mengapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan telah memperlihatkan kasih setia-Nya kepada umat. Dan hal yang kedua, kita patut bersyukur karena Tuhan itu baik. God is good. Ada nyanyian kan? God is good all the time. Tuhan itu baik di sepanjang waktu, di sepanjang masa. Dan karena kita meyakini bahwa Allah itu baik, saudara-saudara, maka Dia mau memelihara kehidupan kita. Allah yang baik itu mau memelihara, melindungi umatnya sehingga mereka senantiasa merasakan keamanan. Mereka boleh mengalami kedamaian, ketenangan dalam kehidupan ini. Ketika musuh-musuh menyerang, Allah tidak membiarkan umatnya, melainkan Ia melindungi dan menyelamatkan mereka. Karena itu pemazmur berkata bahwa Allah telah mengalahkan, Allah telah memukul kalah raja-raja yang besar, bahkan memberikan tanah pusaka itu kepada umatnya Israel. Kita bisa lihat ayat 17 sampai ayat 22. Jadi kita lihat saudara-saudara, Tuhan itu baik. Tuhan melindungi umat Israel dengan mengalahkan musuh-musuh mereka. Ketika Tuhan mengalahkan musuh-musuh Israel, hal itu juga mau menunjukkan tentang siapa Allah itu. Allah mau menunjukkan kuasanya yang besar, kuasanya yang tidak dapat terkalahkan, kuasanya yang tidak dapat ditandingi. Karena itu tidak heran dari pemazmur mengatakan Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan takut kalau kita punya Tuhan. Kalau kita meyakini kita memiliki Tuhan yang baik itu, saudara-saudara. Jadi Tuhan itu baik. Bahkan dikatakan Tuhan itu juga menuntun umatnya. Tuhan itu memberikan apa yang mereka butuhkan ketika umatnya lapar, umatnya haus. Ketika mereka harus melewati perjalanan yang sulit, melewati padang gurun, maka Tuhan menyediakan segala yang mereka butuhkan. Ayat 25 berkata, Tuhan memberikan roti kepada segala makhluk yang hidup. Jika makhluk lain saja diperhatikan oleh Tuhan, apalagi dengan kita sebagai manusia yang diciptakannya paling mulia dari segala ciptaan yang lain. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, saudara-saudara, kamu melebihi dari yang lain itu. Jangan kamu khawatir. Lihatlah burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi kamu yang jauh lebih mulia, melebihi dari burung-burung. Tentu Tuhan akan memelihara kita sekalian. Jadi, saudara-saudara, ketika kita menyadari akan kasih dan kebaikan Tuhan itu, tentunya ya seharusnya bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara? Seharusnya kita bersyukur, betul kan? Kita harusnya bersyukur. Jadi bersyukur kepada Tuhan itu kan ya dalam segala hal.
ketika kita lagi senang aja bersyukur sama Tuhan. Tapi dalam segala keadaan, dalam segala perkara bersyukurlah kepadanya dalam segala hal. Itulah yang baik, itulah yang berkenan di hadapannya. Jadi saudara-saudara, kita diminta untuk lebih banyak bersyukur dalam kehidupan ini, bukan lebih banyak mengeluh ya. Jangan lebih banyak mengeluh, jangan lebih banyak kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun ya mungkin saat ini situasi sulit ya Bapak Ibu Saudara-saudara, karena ada pandemi COVID-19 ya. Tapi ya kita nggak tahu kan kenapa bisa terjadi seperti itu. Bukan itu menjadi masalah bagi kita, tetapi dalam keadaan apapun kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut memuliakan Tuhan, makanya kita juga melaksanakan ibadah ini. Dan kita siapkan kepada jemaat-jemaat supaya mereka juga tetap boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini mau mengajak kita sekalian yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena yang pertama tadi, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan yang kedua, karena Tuhan Allah itu baik. Jadi orang yang beriman akan selalu mengatakan Tuhan itu baik apapun pergumulan yang dia alami. Walaupun mungkin pergumulan kita sangat berat, ya, tapi jangan hanya kita melihat kepada pergumulannya, tapi kita melihat kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita itu adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Artinya dia berada di atas segala masalah, pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Jadi Tuhan akan menuntun. Tuhan tidak akan pernah membiarkan, sebagaimana Tuhan sudah menuntun umat Israel itu melewati padang gurun. Jadi biarlah kehidupan kita sekalian, apapun yang sedang kita gumuli, yang sedang kita hadapi saat ini, kita yakin dan percaya karena Tuhan itu baik, kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Dia akan senantiasa menyertai dan menuntun kehidupan kita sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu, walaupun saat ini kita harus mengalami banyak kesulitan dan pergumulan, sebagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini yang mengajak kita sekalian. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tetap bersyukur dan memuliakan Dia, sebab itu adalah hal yang baik dan berkenan di hadapannya. Kiranya Tuhan yang akan menolong, kiranya Tuhan yang akan senantiasa memampukan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk tetap boleh bersyukur dan memuliakan Dia sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya Allah yang kita puji dan kita sembah, yang senantiasa menuntun, menyertai dan melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan. Karena ketika kita sudah diberkati, jangan kita melupakan Tuhan, tetapi marilah kita senantiasa ingat kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala perbuatan-Nya yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Menjalani hidup yang lehat sempit.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama gereja di segala waktu dan tempat kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman. Dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal dan hitam, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih setia-Mu yang telah Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Sampai pada hari ini, di mana kami boleh berkumpul untuk beribadah di hari Minggu ini, ya Tuhan. Kami masing-masing, setiap keluarga boleh beribadah di rumah kami masing-masing pada saat ini. Dan kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan, yang senantiasa mengingatkan agar kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya Tuhan tidak pernah berkesudahan, bahkan untuk selama-lamanya dalam kehidupan kami. Bersyukur juga kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Apapun yang kami alami, pergumulan yang kami hadapi dan di tengah-tengah dunia ini, kami yakini Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan senantiasa menuntun kami. Tuhan senantiasa memberkati kami. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia ini, tidak akan pernah meninggalkan umat manusia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, dalam karya-Mu Engkau sedang menuntun kami semua untuk menuju kepada keadaan yang lebih baik. Di balik semua ini Tuhan sedang berkarya untuk memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Karena itu ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu bersyukur, baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, maupun dalam kehidupan persekutuan kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Maranatha Pematang Siantar, dan seluruh kegiatan pelayanan kami Tuhan. Berkatilah kami, gereja-Mu, umat-Mu. Berkati seluruh warga jemaat, berkati seluruh presbiter, baik yang ada di Pematang Siantar maupun jemaat-jemaat yang ada di pos Pelkes dan di Bajem. Tuhan, kiranya dalam segala keterbatasan kami tetap boleh setia untuk berbakti beribadah di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga-keluarga yang kami kasihi, dengan suami, istri, anak-anak, orang tua kami boleh senantiasa boleh beribadah memuliakan Tuhan. Karena itulah yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan.
Berkati gerejamu, umatmu Tuhan, agar di tengah-tengah dunia ini kami juga Tuhan tetap sertai dan Tuhan tetap menyatakan kuasa-Mu. Pakai kami agar kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami menyerahkan seluruh jemaat kami, setiap keluarga dalam pergumulan mereka. Tuhan tolong mereka masing-masing. Berdoa juga bagi jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu ya Bapa, dan pulihkanlah yang sakit. Khususnya kami mau berdoa untuk Ibu Rumedang Borussia Nipar yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Bapa, ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk menjamah ibu ini. Bahkan jemaat-jemaat kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan mereka, Tuhan mengenal mereka masing-masing. Tuhan mengetahui keadaan kondisi, dan Tuhan yang akan menyatakan kuasa untuk memulihkan yang sakit. Berkati jemaat kami atas sukacita juga yang boleh mereka terima ketika mereka boleh merayakan pertambahan usia. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami yang saat ini sedang berupaya juga untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19. Kami juga berdoa ya Bapa, agar Tuhan senantiasa juga mau menolong orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, khususnya mereka yang sakit karena terpapar oleh virus corona. Kiranya Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu, Tuhan jamah dan pulihkan yang sakit. Berkati juga para dokter, para perawat, tenaga medis yang tetap berusaha untuk terus berjuang untuk menolong saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan juga seluruh jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan, pemain musik, pemandu lagu yang sudah mengambil bagian untuk melaksanakan ibadah pada saat ini. Kami serahkan ya Bapa seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan. Kitab 1 Tawaris 16 ayat 34 menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan mengkuduskan persembahan syukur kita kepada-Nya.
Ya Allah, sumber kehidupan dan berkah, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Pakailah hidup kami menjadi alat damai sejahtera bagi sesama, sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. Diharapkan kesabaran warga jemaat untuk mendengarkan ringkasan warta jemaat hari Minggu 28 Juni 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Maranatha Pematang Siantar mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan ibadah minggu, persepuluhan, PTB, pengucapan syukur, hari ulang tahun, dan lain-lain, dapat memberikan langsung ke kotak persembahan di kantor sekretariat gereja atau ke rekening gereja. Yang ketiga, pendaftaran kelas katekisasi disampaikan kepada warga jemaat yang akan mengikuti kelas katekisasi, baik reguler maupun khusus. Pendaftaran reguler yang lamanya 1 tahun untuk yang masih sekolah, dan katekisasi khusus atau 3 bulan untuk yang sudah bekerja, agar mendaftarkan diri dan mengambil formulir ke kantor sekretariat gereja setiap hari kerja, yaitu hari Selasa sampai Sabtu pukul 10 WIB. Mengisi formulir dan membawa kelengkapan sebagai berikut. Pertama, fotokopi surat baptis. Yang kedua, fotokopi akte kelahiran. Yang ketiga, pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Keempat, bagi warga jemaat simpatisan membayar administrasi sebesar Rp100.000. Kelas katekisasi ini akan dimulai pada pertengahan Juli 2020. Demikian untuk diketahui bersama. Yang keempat, selamat hari ulang tahun. Presbiter dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun atau kelahiran pada minggu yang berjalan ini. Firman Tuhan, mataku memandangi seterusku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Diambil dari Mazmur 92 ayat 12-15. Demikian warta bacaan untuk sepekan ini. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita hidup beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman